Bayangkan sebuah rumah megah di jantung kota New Orleans pada abad ke-19. Pilar-pilar putih menjulang tinggi, jendela-jendela besar menampilkan tirai beludru mahal, dan halaman depan yang bersih menampakkan kemewahan yang hanya bisa dimiliki segelintir orang. Di balik pintu besar yang berdiri angkuh itu, tinggal seorang wanita cantik, kaya raya, dan sangat terpandang, Madame Delphine Lalaurie. Ia adalah lambang kemewahan dunia lama, seorang sosialita yang dielu-elukan di pesta dansa, disanjung di perjamuan bangsawan. Tapi di balik senyumnya yang memesona dan sapaan lembutnya yang memesona kalangan elit, tersembunyi kegelapan yang tak terkatakan. Karena di balik dinding rumah mewah itu, terdengar jeritan yang tertahan, suara rantai yang diseret, dan aroma kematian yang perlahan merayap ke jalanan Royal Street. Sebuah rahasia mengerikan menanti untuk terungkap, dan ketika api menyala di tahun 1834, seluruh dunia akhirnya melihat wajah asli sang madam. New Orleans pada awal abad ke-19 adalah kota yang hidup. Di jalanan sempitnya yang basah oleh embun, bercampur aroma rempah, kopi hitam, dan peluh para budak, berdiri rumah-rumah penuh warna yang mencerminkan perpaduan budaya Prancis, Spanyol, dan Afrika. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang kaya akan jazz, vaudeville, dan pesta Mardi Gras, Royal Street berdiri sebagai lambang kemegahan. Dan di tengah Royal Street, berdirilah rumah 3 lantai milik seorang wanita yang namanya kelak menjadi momok bagi generasi berikutnya, Delphine Lalaurie. Delphine lahir dari keluarga bangsawan Prancis yang kaya raya, bagian dari kelompok elit Creole yang menguasai sosialita New Orleans. Ia menikah beberapa kali, namun pernikahannya dengan Dr. Leonard Louis Lalaurie lah yang paling dikenal. Bersama sang suami, Delphine pindah ke rumah megah itu, tempat yang akan dikenal sebagai simbol penyiksaan dan horor. Setiap malam, rumah Lalaurie dipenuhi dengan tawa, musik, dan gemerincing gelas anggur. Kaum elit datang berdandan megah, menari di bawah cahaya lilin, dan memuji keramahan sang nyonya rumah. Namun bagi para pelayan kulit hitam yang bekerja di balik layar, kehidupan mereka adalah bayangan dari dunia gemerlap itu. Para budak di rumah tersebut terlihat pucat, terluka, dan ketakutan. Mereka tidak pernah berbicara banyak, mata mereka selalu menunduk. Setiap kali satu budak menghilang, Delphine cukup mengangguk dan memanggil budak baru dari pasar. Para tetangga mulai curiga. Mereka mendengar suara aneh di malam hari, ratapan yang tertahan, jeritan lirih, dan bunyi seperti rantai diseret di lantai atas. Beberapa warga bahkan mengklaim melihat seseorang mencoba melarikan diri dari jendela loteng sebelum ditarik kembali ke dalam. Tapi di kota seperti New Orleans, di mana rumor sering bercampur dengan legenda, tak ada yang berani bertindak lebih jauh. Siapa yang berani menuduh seorang Lalaurie, sosialita yang dihormati, dengan kekejaman semacam itu? Puncak kecurigaan terjadi saat seorang gadis budak muda, sekitar 12 tahun, terjun dari balkon lantai atas dan tewas seketika. Tubuhnya ditemukan dengan luka memar di wajah dan tangan, dan beberapa saksi mengatakan bahwa ia dikejar oleh Delphine yang mengamuk karena sebuah kesalahan kecil. Kasus ini akhirnya menarik perhatian pihak berwenang. Delphine dihadapkan ke pengadilan dan dinyatakan bersalah karena perlakuan kejam terhadap budaknya. Namun hukum di Louisiana kala itu masih sangat memihak pada pemilik budak. Ia hanya didenda sejumlah uang dan diperintahkan menjual para budaknya. Tapi Delphine punya rencana lain. Ia meminta kerabatnya untuk membeli para budak itu, lalu diam-diam mengembalikan mereka ke rumahnya. Seolah tak pernah ada penghakiman. Seolah tak pernah ada darah yang tumpah. Orang-orang terus bergosip, tapi tidak ada bukti. Tidak ada yang cukup kuat untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding bata rumah itu. Sampai akhirnya, pada pagi hari tanggal 10 April 1834, api menyala dari dapur rumah Lalaurie. Asap hitam membumbung ke langit, dan warga segera berkumpul. Petugas pemadam kebakaran datang, memecahkan pintu, dan masuk untuk memadamkan api. Tapi ketika mereka menjelajahi rumah, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kobaran api. Di salah satu ruangan tersembunyi, terkunci dengan rantai besi, mereka menemukan pemandangan yang tak bisa dicerna oleh akal manusia. Sejumlah budak dalam keadaan hidup, namun nyaris tak bernyawa. Tubuh mereka dipenuhi luka, beberapa kehilangan anggota tubuh, yang lain terikat dengan cara menyiksa. Ada yang mulutnya dijahit, ada pula yang wajahnya diubah bentuknya secara brutal. Seseorang bahkan ditemukan dengan tubuh dibor dan diisi cairan. Banyak dari mereka terlalu lemah untuk bicara.
Yang lainnya hanya bisa mengerang. Matanya penuh rasa sakit dan permohonan untuk mati. Petugas pemadam kebakaran terguncang. Salah satu dari mereka lari keluar dan muntah di jalan. Orang-orang yang melihatnya mulai merangsek masuk. Dan apa yang mereka saksikan membuat seluruh kota gempar. Rumah Lalaurie bukanlah rumah bangsawan biasa, melainkan tempat penyiksaan sistematis. Sebuah rumah jagal manusia. Kabar menyebar dengan cepat. Warga New Orleans tak bisa tinggal diam. Dalam hitungan jam, massa mulai berkumpul di luar rumah. Teriakan dan makian menggema. Mereka membawa kapak, obor, dan alat apapun yang bisa digunakan untuk menghancurkan. Amarah membuncah, bukan hanya karena penyiksaan, tapi juga karena mereka semua telah ditipu oleh senyum manis sang madam selama ini. Tapi Delphine tidak ada di sana. Dengan bantuan pelayannya, ia berhasil melarikan diri hanya beberapa menit sebelum masa tiba. Rumahnya dihancurkan. Perabot mewah dihancurkan menjadi serpihan. Lukisan-lukisan dibakar. Cermin-cermin pecah. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan nyawa dan penderitaan yang telah ia timbulkan. Dan yang tersisa hanya dinding kosong dan lantai berlumur darah, yang diam-diam menyimpan semua cerita kelam itu. Delphine Lalaurie menghilang seperti bayangan malam setelah kebakaran itu. Ketika massa mengamuk dan menghancurkan rumahnya, ia telah duduk di dalam kereta kuda tertutup, melaju cepat keluar kota ditemani beberapa orang kepercayaannya. Tidak ada satupun yang tahu kemana ia pergi malam itu. Hanya desas-desus dan bisikan yang mengisi kekosongan. Ada yang mengatakan ia melarikan diri ke perbatasan, disembunyikan oleh para bangsawan Creole yang masih menghormatinya. Ada pula yang percaya ia telah menyamar, hidup sebagai orang biasa di kota kecil Louisiana. Namun yang paling dipercaya, dan yang paling masuk akal, adalah bahwa ia berlayar ke Prancis, tanah leluhurnya, tempat yang bisa memberikan perlindungan dan pelarian dari aib yang ia tinggalkan. Di Prancis, surat-surat dari kerabatnya menunjukkan bahwa ia memang masih hidup, tinggal di Paris dengan nama samaran. Ia tak lagi menjadi bintang pesta. Ia tak lagi tampil dengan gaun mahal dan berlian di leher. Ia menjalani hidup yang tenang, tersembunyi dari sorotan publik, namun tak pernah benar-benar menyesali kejahatannya. Dalam surat-surat itu, Delphine justru mengeluh tentang bagaimana ia merasa dikhianati oleh warga New Orleans. Baginya, ia adalah korban, bukan pelaku. Ia menyalahkan api, menyalahkan pelayan tua yang memicu kebakaran, dan menyalahkan kecemburuan masyarakat atas posisinya sebagai wanita berpengaruh. Tidak sekalipun ia menyebut penderitaan budak-budaknya, apalagi menyesalinya. Waktu berlalu. Tahun demi tahun, nama Delphine perlahan menjadi bayangan, hanya disebut dalam bisikan, dalam cerita yang diceritakan oleh nenek-nenek kepada cucu mereka, biasanya dengan nada pelan dan tatapan takut. Ia konon meninggal di Paris pada akhir tahun 1840-an, namun tak ada makam yang bisa ditemukan. Ada rumor bahwa ia dimakamkan di pemakaman Montmartre, dengan nama palsu dan tanpa batu nisan. Yang lain bersikukuh bahwa ia kembali ke Louisiana, hidup dalam penyamaran sebagai biarawati tua yang tinggal di biara terpencil. Namun hingga kini, tidak ada bukti pasti tentang di mana dan bagaimana ia menghembuskan napas terakhirnya. Yang pasti, kematiannya tak pernah mampu menghapus luka yang ia tinggalkan. Mereka yang selamat dari penyiksaannya hidup dengan tubuh dan jiwa yang hancur. Sebagian besar tidak bertahan lama. Tubuh mereka sudah terlalu rusak, terlalu banyak kehilangan darah, terlalu lama berada di ambang kematian. Mereka yang hidup, seringkali menjadi gila, terperangkap dalam kenangan tentang loteng gelap itu, tentang suara cambuk, dan tentang tawa pelan sang madam yang terdengar di balik topeng kebangsawanan. Tidak ada keadilan yang datang bagi mereka. Tidak ada pengadilan yang menghukum Delphine. Tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah, hanya ketakutan yang terus mengendap. Rumah di Royal Street, setelah dihancurkan oleh massa, dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Orang-orang menghindari untuk berjalan di depannya, apalagi mendekatinya. Anak-anak yang lewat akan memalingkan pandangan. Bahkan burung pun jarang hinggap di atapnya. Setiap upaya untuk memperbaiki rumah itu selalu gagal. Tukang bangunan yang datang untuk memperbaiki lantai atau memasang jendela seringkali melaporkan gangguan. Suara tangisan tanpa sumber, pintu yang terbuka sendiri, bayangan yang melintas di cermin. Beberapa dari mereka berhenti bekerja di tengah malam, melarikan diri tanpa mengambil upah mereka. Rumah itu mulai mendapat reputasi baru, bukan sebagai rumah bangsawan, tapi sebagai tempat terkutuk.
Pada akhir abad ke-19, seorang pengusaha kaya mencoba membeli rumah tersebut dan mengubahnya menjadi sekolah untuk anak-anak kulit hitam. Namun proyek itu gagal. Anak-anak sering mengeluh tentang wanita putih yang marah yang muncul di lorong, memandangi mereka dengan tatapan penuh kebencian. Ada laporan tentang suara rantai yang berbunyi di loteng, meskipun tidak ada apapun di sana. Sekolah itu tutup dalam waktu singkat. Rumah itu kembali sepi. Beberapa dekade berikutnya, rumah itu menjadi bar, kemudian asrama, lalu gedung apartemen. Tak satu pun dari usaha tersebut bertahan lama. Semua pemilik rumah, cepat atau lambat, menjualnya kembali, seringkali dengan harga jauh lebih rendah. Salah satu pemilik terakhir yang paling terkenal adalah aktor Hollywood, Nicolas Cage. Ia membeli rumah itu tanpa tahu kisah kelam di baliknya. Namun tidak lama setelah tinggal di sana, ia mengalami serangkaian mimpi buruk, kecelakaan kecil, dan gangguan aneh. Ia menjual rumah itu dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa ia merasa energi aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dan hingga kini, rumah itu tetap berdiri. Meski telah direnovasi dan dimiliki oleh berbagai pihak, struktur aslinya masih ada. Dinding bata yang sama, tangga melingkar yang sama, dan, menurut cerita, loteng yang sama, tempat ratusan jeritan pernah bergema. Nama Delphine Lalaurie kini hidup sebagai legenda, bukan legenda kebanggaan, tetapi legenda yang menghantui. Dalam film dan serial televisi, ia muncul sebagai tokoh kejam, sering dibandingkan dengan pembunuh berantai laki-laki seperti Gilles de Rais atau Count Dracula. Namun kengerian Lalaurie lebih nyata, lebih manusiawi, dan justru karena itu, lebih menakutkan. Ia bukan makhluk mitos. Ia adalah wanita berdarah dan berdaging, dengan senyum lembut dan tangan penuh darah. Bagi banyak orang di New Orleans, ia adalah bagian dari warisan yang memalukan. Tapi warisan itu tak bisa dilupakan. Rumah Lalaurie menjadi simbol bisu dari sistem perbudakan yang membusuk dari dalam. Ia bukan satu-satunya pelaku kekejaman terhadap budak, tapi kekejamannya melampaui batas yang dapat dipahami oleh manusia biasa. Ia memperlakukan budaknya bukan sebagai properti, tapi sebagai eksperimen, sebagai objek untuk memuaskan keingintahuannya yang sadis, atau mungkin sekadar untuk memenuhi fantasi kematian yang mendiami pikirannya. Kini, Royal Street telah berubah. Dipenuhi oleh toko souvenir, kafe, dan turis yang mengambil foto setiap sudut kota. Namun rumah itu tetap berdiri, tak tersentuh waktu. Banyak tur wisata horor yang berhenti di depannya. Pemandu wisata akan bercerita tentang rumah paling berhantu di Amerika, tentang wanita yang tersenyum di balik tirai, dan tentang suara anak kecil yang menangis dari loteng. Bagi mereka yang cukup berani untuk menatap jendela rumah itu terlalu lama, ada yang mengatakan mereka bisa melihat sepasang mata menatap kembali. Mata pucat, kosong, penuh kebencian dan kebanggaan. Seolah pemiliknya masih berdiri di dalam sana, menyaksikan dunia dengan amarah karena keberadaannya tak lagi ditinggikan, melainkan ditakuti. Begitulah kisah tentang Delphine Lalaurie, tak pernah benar-benar berakhir. Ia terus hidup, dalam arsitektur rumahnya, dalam aroma kayu tua yang terbakar, dalam langkah kaki hantu yang berjalan perlahan di lorong, dan dalam setiap bayangan yang muncul di malam hari, tepat di saat bulan bersinar di atas Royal Street. Tanya ChatGPT.
love